Halo sahabat sebentar, ketemu lagi dengan saya Pak Bayu. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita mengucap syukur terlebih dahulu pada Tuhan dengan menundukkan kepala. Kita berdoa untuk meminta pertolongan untuk pembelajaran hari ini agar pembelajaran dengan baik. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang gangguan pernafasan pada manusia. Gangguan pernafasan pada manusia ada beberapa macam. Saya akan mencontohkan satu penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, bibit penyakit. Bibit penyakit yang ditimbulkan adalah flu, TBC, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Lalu ada juga penyebabnya pencemaran udara. Salah satunya adalah asma, emfisema, kanker paru. Lalu dari fisik, kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir. Penyakit pada organ pernafasan. Nah, tadi ada salah satu penyakit pada organ pernafasan. Saya akan mencontohkan yang pertama adalah asma. Asma terjadi karena penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Nah, asma ini biasa karena pengaruh dari luar atau pengaruh dari udara yang kurang bagus. Maka kita dianjurkan untuk menanam pohon agar udara di sekitar kita terasa segar. Nah, gejalanya pada asma adalah dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Cara pengobatannya dilakukan dengan inhaler. Lalu ada juga penyakit flu. Penyakit flu terjadi karena gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Nah, akhir-akhir ini terjadi banyak sekali penyakit pada pernafasan. Salah satunya virus. Nah, makanya kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, lalu menjaga imun agar terhindar dari virus. Virus yang di sini kita kenal virus flu. Nah, gejalanya apa saja? Flu biasanya terjadi gejala sakit kepala, demam, dan hidung tersumbat. Pengobatan dengan minum sesuai dengan resep dokter dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, maka kita di sini dianjurkan untuk menjaga makanan kita agar imun kita selalu terjaga. Nah, ada lagi bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, ini terjadi oleh virus kembali. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Ini mirip dengan flu tadi, tetapi terdapat perbedaan di sesak nafas. Nah, pengobatannya dengan minum obat resep dokter, istirahat cukup, dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk menambah imun kita. Ada lagi tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, di sini amandel biasa membengkak. Nah, peradangan seperti itu.
Gejalanya adalah membesarnya tonsis atau menimbulkan rasa sakit. Biasa terjadi rasa sakit di tenggorokan karena membesarnya amandel. Pengobatannya dengan minum resep dari dokter serta makan makanan yang bersih. Ada lagi pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronchiolus alveolus karena infeksi bakteri, virus, dan jamur. Gejalanya antara lain batuk dengan berdahak. Tidak hanya berdahak, tapi berdarah juga. Batuk disertai dengan dahak berdarah. Sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Penyakit pada organ pernafasan. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak nafas yang berat. Penyebabnya dari polusi udara dan zat-zat berbahaya seperti rokok. Pengobatannya meminum resep dari dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu bagaimana? Pola hidup yang sehat itu dengan makan makanan seimbang, istirahat yang cukup, dan kita berolahraga. Kanker paru-paru. Penyakit pada pernapasan sehingga kanker paru-paru. Ini adalah pertumbuhan sel paru-paru yang tidak terkendali dengan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, menurunkan berat badan, dan nyeri di dada. Penyebab dari ini adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya adalah radioterapi, TB, atau tuberkulosis. Penyakit paru-paru yang dikendali dengan munculnya bintik-bintik dinding alveolus yang menyebabkan kematian pada jaringan sekitarnya. Gejalanya adalah nafas serat terengah-engah, demam, kering di malam hari. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri tuberkulosis. Obatannya minum obat sesuai dengan resep dari dokter. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Kita bisa mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang dari buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Yang pertama, apa? Apa biasa menjelaskan tentang suatu hal. Lalu kalau di mana itu menjelaskan tentang penyebutan atau penjelasan suatu tempat. Kapan? Kata tanya kapan itu menyebutkan atau menjelaskan tentang waktu. Siapa? Siapa itu menyebutkan nama orang atau bisa jabatan atau bisa pekerjaan. Kalau mengapa itu menyebutkan suatu alasan atau sebab dalam suatu cerita. Sedangkan bagaimana itu adalah keterangan cara atau proses, atau bisa dengan penjelasan ciri-ciri, atau bisa dengan keterangan tokoh. Itu adalah jawaban dari kata tanya bagaimana. Sedangkan kalau berapa itu pasti menjelaskan tentang jumlah atau banyaknya suatu yang ditanyakan, benda atau orang atau yang lainnya. Sekarang kita menyajikan informasi teks yang ditemukan dengan peta konsep. Peta konsep adalah suatu
gambaran dari inti yang kita baca atau sketsa. Bacaan dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menentukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dengan bentuk peta. Nah, menentukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Langkah-langkah menggali informasi di dalam cerpen. Bacalah dengan seksama. Nah, cerpen biasa kita harus baca dulu informasi apa yang ada di dalamnya, isi cerita apa yang ada di dalamnya, maka kita harus baca. Lalu buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kita mencari pertanyaan, membuat pertanyaan dengan teliti, dengan detail. Lalu carilah jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Lalu kalian bisa mencari jawabannya di dalam cerpen tersebut. Rangkailah kembali jawaban tersebut ke dalam satu paragraf yang singkat. Nah, itu nanti bisa menjadi suatu informasi, suatu cerpen. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, setiap manusia memiliki hak, kewajiban, contoh berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, tanggung jawab sertai warga negara. Hak yang pertama, memperoleh udara yang bebas. Nah, setiap warga negara, setiap manusia itu mendapat hak bisa mengkonsumsi atau memperoleh udara yang bersih, mendapatkan nilai yang bagus untuk seorang pelajar. Nah, bagaimana kita mendapat udara yang bersih? Dengan cara kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tanggung jawabnya adalah melakukan kerja bakti atau membersihkan lingkungan. Lalu kalau dengan mendapat nilai yang bagus, kita belajar dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan tiket di kelas. Nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah kita mendapat pendapat yang berbeda dan bahkan sering bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilaksanakan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai penting dalam musyawarah yaitu kebersamaan, kebebasan berpendapat. Nah, kita bersama-sama menggali informasi apa yang ada di dalam forum, lalu kita berpendapat. Silakan berpendapat, jangan sampai menjatuhkan orang lain dengan menghargai orang lain. Lalu kita juga harus mementingkan hak orang lain juga, persamaan hak dan berjiwa besar. Nah, berlapang datang dan menerima musyawarah. Nah, kalau sudah ada suatu keputusan dalam musyawarah, kita harus lapang dada. Lalu kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apapun keputusannya, mufakat dari musyawarah tersebut. Jenis usaha. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perseorangan adalah pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, ini suatu usaha biasa dilakukan seorang diri. Contohnya warung, toko, bengkel. Nah, itu usaha perseorangan. Jika kelompok itu namanya firma, didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Boleh 2, boleh 3, ataupun boleh banyak. Nah, resiko kerugian ditanggung bersama. Kalau
perseorangan tadi ditanggung dirinya sendiri, hal ini bersama-sama. Contoh lain dari usaha kelompok yaitu CV, persekutuan kompetitor, memiliki anggota aktif, berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif, bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya CV Kayu Jatiluhur, CV Rian Motor. Nah, itu salah satu dari contoh CV atau usaha kelompok. Nah, ada juga PT. Ini termasuk juga dari usaha kelompok. Modal yang dihimpun dari beberapa anggota yang menjual saham. Nah, ini suatu PT mengeluarkan saham, lalu saham itu akan dibeli oleh beberapa orang. Nah, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan yang berhak mendapat laba perusahaan. Contohnya PT Pembangunan Jaya. Nah, ada juga PT perusahaan yang dari negara, yaitu dinamakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya Perum Peruri atau PT KAI. Nah, ada juga koperasi. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan wajib. Contoh dari koperasi yaitu koperasi KUD atau koperasi unit desa. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumen. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sederhana. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pembangunan ekonomi yang berbeda dengan mempengaruhi perbedaan tingkat antar masyarakat desa. Properti dari tari. Suatu tari memiliki suatu properti, terutama untuk menunjang suatu tarian. Fungsi dari properti adalah menyampaikan ide atau makna keterampilan gerak dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Perlengkapan busana tari membantu ke penghidupan karakter tokoh, memberi nilai tambah keindahan dari tari. Contoh properti tari yaitu bentuk senjata, pedang, keris, tombak, rincong, serta dan lainnya. Jenis lainnya ada juga lilin, piring, topeng, topi, tongkat, bahkan payung. Unsur yang harus dipersiapkan untuk pergerakan tari. Unsur yang pertama adalah gerakan. Harus keluasan gerakan bagaimana kita harus bergerak. Nah, bergerak menggunakan properti yang kita tunjuk. Bisa kostum, bisa juga dengan yang lain. Iringan musik juga kita harus senada dengan gerakan. Lalu tata tanggung.